Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang Ataloka Dhamma atau 8 kondisi duniawi. Yang mana tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini tentang 8 kondisi duniawi yaitu 1. Siswa mampu untuk mengerti tentang 8 kondisi duniawi. Yang kedua, siswa mampu atau siswa dapat menunjukkan bagaimana kondisi duniawi ini bekerja di dalam kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bagaimana 8 kondisi duniawi ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita membahas tentang apa itu 8 kondisi duniawi atau Ataloka Dhamma, teacher akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi duniawi atau kondisi kehidupan. Anak-anak semua, di dalam kehidupan ini kita pernah melihat atau mengetahui bahwa ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada yang orang sangat banyak atau bergelimbangan harta, ada orang yang bahkan untuk makan dalam satu hari itu pun sangat sulit atau sangat tidak ada. Ada juga di dalam kehidupan ini orang-orang yang sangat memiliki keberuntungan, yaitu apapun yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang di dalam kehidupan ini untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu sangat sulit sekali. Di dunia ini ada juga orang yang bekerja sangat giat, bekerja dengan keras, tetapi dia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ada pula orang yang kerjanya itu santai-santai, bahkan cenderung bermalas-malas, tetapi dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita juga melihat di dunia ini bahwa ada kadang orang ini yang begitu tulus, orang ini begitu baik di dalam kehidupannya, atau orang itu dikenal sebagai orang yang baik, tetapi malah mendapatkan kemalangan atau kehilangan atau mendapatkan musibah. Tetapi ada pula malah orang yang di dalam kehidupannya itu banyak melanggar sila, tetapi dia malah mendapatkan banyak keuntungan terus di dalam kehidupannya. Di dunia ini juga ada orang-orang itu yang begitu terkenal, ya, bahkan ketika kita mendengar suaranya saja kita langsung tahu, itu si anu. Tetapi ada pula orang yang di dunia ini bahkan dengan tetangga di sekitarnya pun dia tidak dikenal. Ada orang yang begitu dikenal layaknya seperti bintang film, artis dan lain sebagainya. Ada pula orang yang malah menjadi terhina. Ada orang yang sudah lama menekuni suatu bidang, ya, contohnya menjadi artis sudah lama, tetapi dia tidak terkenal. Tetapi ada seorang yang baru terkenal atau baru naik daun, ya istilahnya baru muncul langsung terkenal, itu semua orang mengetahuinya. Kadang-kadang ya kita juga melihat bahwasanya orang bisa menikmati makanan-makanan yang enak-enak yang kita ingin makan, tetapi kita sendiri kok sulit sekali untuk mendapatkan makanan tersebut. Kadang ada orang yang makanannya malah enak-enak, tetapi dia malah terkena penyakit. Nah, berbagai macam fenomena kehidupan di dalam kehidupan ini atau di dalam dunia ini itu yang disebut dengan kondisi-kondisi duniawi atau kondisi-kondisi kehidupan. Kondisi duniawi adalah keadaan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, tidak bergantung pada gender atau jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, ataupun dari suku atau etnis atau kewarganegaraan atau di belahan dunia manapun.
8 kondisi duniawi ini pasti akan terjadi pada setiap manusia atau setiap makhluk yang ada di dunia ini. Buddha bersabda bahwasanya di dalam dunia ini ada 8 kondisi atau 8 jenis kondisi duniawi yang terdiri atas 4 macam suka atau kebahagiaan dan 4 macam duka atau penderitaan. 8 kondisi duniawi itu terdiri atas 1 yaitu suka atau bahagia, yang kedua yaitu duka yaitu penderitaan atau derita, yang ketiga yaitu biasa yaitu terkenal, dan yang keempat yaitu ayasa atau terhina, yang kelima yaitu pasama atau dipuji, dan yang keenam yaitu ninda atau dicela, kemudian yang ketujuh yaitu laba yaitu keuntungan atau perolehan, dan juga yang kedelapan yaitu alaba yaitu kehilangan. 8 kondisi duniawi ini pasti akan terjadi pada diri kita. Kemudian 8 kondisi duniawi ini juga disebut sebagai angin kehidupan atau angin dunia. Nah, kenapa disebut sebagai angin atau dilambangkan atau disimbolkan dengan angin? Yang pertama, angin itu datangnya dari arah mana saja, tidak pasti, kadang dari timur, kadang dari barat, kadang selatan, utara, barat daya, timur laut, dan lain sebagainya. Angin juga bisa datang silih berganti dan tidak dapat ditebak. Hal itu melambangkan bahwasanya di dalam kehidupan ini 8 kondisi duniawi itu pasti akan datang kepada diri kita. Datang dari arah mana saja maksudnya adalah kita tidak mengetahui kapan atau dari mana 8 kondisi duniawi yaitu tentang kebahagiaan, penderitaan, perolehan, dipuji, dicela itu akan menghampiri diri kita, dan juga datang silih berganti. Itu pastinya 8 kondisi duniawi ini tidak serta-merta selalu ada atau tidak selalu melekat atau ada pada diri kita, tetapi akan bergantian. Contohnya, kadang kita bersedih, tiba-tiba kita bahagia, kadang kita dipuji, tiba-tiba atau lain waktu kita nanti akan dicela oleh orang lain. Kadang kita mendapatkan keuntungan, atau sekarang kita mendapatkan keuntungan, besok kita mendapatkan atau besok kita menjadi kehilangan, dan lain sebagainya. Kemudian angin itu sifatnya kadang berhembus sepoi-sepoi, ya sepoi-sepoi, kadang juga berhembus dengan kencang. Kadang angin itu dapat digunakan atau angin sepoi-sepoi itu bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, ya, kemudian untuk berlayar, perahu, kemudian untuk membuat diri kita menjadi sejuk dan nyaman. Tetapi kadang-kadang angin itu juga dapat berhembus kencang, sehingga karena hembusan yang kencang itu dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan seperti angin topan yang menghancurkan bangunan-bangunan. Ya, demikian juga dengan 8 kondisi duniawi. Kadang kita memperoleh sebuah keuntungan yang kecil seperti layaknya angin sepoi-sepoi. Kadang juga kita memperoleh keuntungan yang besar layaknya angin topan. Tetapi kadang juga angin yang besar itu dapat disimbolkan sebagai suatu kerugian yang besar di dalam kehidupan kita. Kadang juga kita dapat memperoleh, kadang kita mendapatkan kerugian yang kecil layaknya angin sepoi-sepoi. Kadang pula kita mendapatkan kerugian yang besar layaknya angin topan. Kemudian sifat yang selanjutnya dari angin yaitu angin yang besar maupun angin yang sepoi-sepoi itu pasti akan berhenti. Maksudnya adalah di dalam kehidupan ini kadang kita memperoleh kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu juga tidak
pasti akan selalu bahagia. Pasti ada satu momen atau ada satu waktu di mana kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan atau rasa bahagia itu hilang dan berganti dengan rasa penderitaan atau kita memperoleh penderitaan. Kadang kita juga mendapatkan pujian, tetapi pujian itu juga tidak berlangsung lama. Tetapi ada satu waktu pasti kita akan mendapatkan celaan dari orang, tergantung bagaimana perilaku kita. Kemudian kadang kita juga mendapatkan keberuntungan, tapi ya kadang juga kita menjadi orang yang tidak beruntung. Oleh sebab itu, karena ketidakpastian dari 8 kondisi duniawi ini layaknya angin, maka kita juga sepatutnya menjadi orang yang tenang di dalam menghadapi kondisi duniawi. Karena apa? Kita harus tetap tenang di dalam menghadapi 8 kondisi duniawi, seperti halnya angin yang tenang. Ketika angin itu tenang, tidak berhembus dengan kencang, maka di situ kita akan merasa lebih nyaman. Nah, perasaan lebih nyaman itu bisa dikatakan bahwasanya kita tidak menjadi orang yang mudah menderita dan juga tidak menjadi orang yang terlalu mudah untuk bahagia sehingga lupa diri. Oke anak-anak semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang 8 kondisi duniawi atau Ataloka Dhamma. Setelah selesai teacher sampaikan, dan di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi 8 kondisi duniawi. Dan teacher akhiri dengan Sapi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.